Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Emmanuel Permata Hijau. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan hanya bagi-Mu. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang menganugerahkan roh-Mu yang kudus kepada setiap kami anak-anak-Mu, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu yang telah berlalu, dan pada siang hari ini Engkau telah menuntut langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih, kami hendak bernyanyi, memuji-muji dan memuliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Julius Parapat. Bapa, berkati dan urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Bapa di surga, Tuhan kami, dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, asar, dan semua tanpa ada yang terkecuali ya Bapa. Sucikan kami, layakan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Penuhi ruangan ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak segala roh-roh dunia ini yang hendak mengganggu ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Biar hari ini kita mau bawa persembahan syukur kita melalui pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita mau satukan hati kita mau datang sama Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah. Jemaat Tuhan sama-sama naikkan pujian ini, katakan Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau bukan
saudara, sama-sama nyatakan. Sejenak saudara sama-sama bangkit berdiri. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Mari sekali lagi sembah Tuhan dengan segenap hatimu, nyatakan. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel, Engkau Allah Terjemah Tuhan, angkat suaramu, sembah Tuhan. Lebih lagi sembah Tuhan, saudara. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah Immanuel, senantiasa menyertai kami. Haleluya, haleluya. Kami menyadari dalam hidup kami Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami naikkan sembah kami, pujian kami, sebab Kau Allah yang setia, Kau setia dalam segala rancangan-Mu bagi kami Tuhan. Selama-lamanya
satu suara. Ambil lagi bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sama-sama serukan Hosana. Berikan Engkau lebih lagi Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah hadir di tempat ini melawat setiap kami, dan kami percaya hari ini kami menerima mujizat dan pasti menerima mujizat daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersukacita hari ini, amin. Boleh bagikan sukacita Bapak Ibu Saudara ke samping, kiri, kanan, depan, belakang. Berikan salam, berikan senyuman yang terbaik. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan, dan kita percaya ada kuasa dari setiap pujian kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau naikkan pujian ini, katakan Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. haleluya. Lebih lagi naikkan pujian ini, katakan Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian Jemaat umatnya. GBIDM, Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. mari angkat tanganmu, katakan Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian
yang lebih baik lagi bagi Tuhan. Ada kuasa. Mari sekali lagi dengan percaya nyanyikan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan, Sekali lagi. yang sanggup membuka kekuatan lawan. Boleh berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak dari kita yang percaya hari ini kita menerima kuasa dari Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Kita mau terus naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan kami terima. Sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara, come on. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Katakan Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti Kau karya-Mu. besar dan hidup Tuhan. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari, Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara, kau yang percaya naikkan pujian ini, nyatakan Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait Sebagai kudus-Mu bukti karya-Mu Tuhan. sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup.
Katakan dengan imanmu, dimanapun kami berdiri. Yes. Mari sekali lagi nyanyikan dengan percaya, Bapak Ibu Saudara, katakan kami terima Bersama Tuhan, kami terima kemenangan Tuhan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi. Itu pasti mujizat Tuhan terjadi. Mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Mari sekali lagi dengan imanmu sama-sama. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Dalam segala keadaan yang kami alami Tuhan. Biar hari ini kami mau nyatakan iman kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Mari angkat suaramu jemaat Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, dengan segenap hatimu tetap Yesus yang mempesona hatiku. Diberi hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang hebat, Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi kita mau naikkan pujian ini. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru.
selama-lamanya kami akan menggantungkan iman dan percaya kami kepada Engkau. Sebab apapun yang terjadi di tahun ini, maka firman terlebih dahulu mengingatkan kami. Biar bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setiaku tidak akan pernah beranjak dari Engkau. Inilah yang kami percaya. Karena hanya dekat Allah saja kami tenang. Apapun yang terjadi kami akan maju terus. Apapun yang terjadi kami akan tetap percaya terus. Apapun yang terjadi kami akan melibatkan Engkau dalam hidup kami anak-anak-Mu. Sekarang ya Tuhan, sudah beberapa hari kami menginjakkan kaki kami di tahun 2025 ini. 19 hari tepat di hari ini. Kami berjalan semata-mata bukan karena kuat dan gagah kami. Kami tahu ini semua karena Engkau. Ini semua karena anugerah-Mu. Kalau kami masih bisa menikmati hari, minggu, bulan, dan sepanjang tahun ini kami tahu ini semua adalah anugerah yang kami terima. Sebab itu Tuhan, kami mau mempersembahkan dari apa yang kami miliki di sepanjang waktu kami untuk datang dan menyembah Engkau dan mendengarkan firman. Berbicaralah kepada masing-masing kami, taruh rahmat dan kasih karunia-Mu di atas hidup kami. Berkati kami semua pagi ini. Buatlah kebangunan rohani terjadi dalam hidup kami. Karena apa yang kami andalkan, apa yang menjadi tujuan kami datang ke tempat ini, kalau bukan kami semakin disempurnakan oleh Engkau untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang kuat, manusia-manusia yang memiliki dasar untuk menjalani hidup dengan segala kekuatan Tuhan yang menyertainya. Mari Rohul Kudus, dapatkan kami semua. Berfirmanlah Tuhan, dalam hadirat-Mu kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya, mari semua sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Lebih meriah lagi Jemaat GBI Rahmat Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera untuk setiap kita yang hadir dalam ibadah ini. Senang sekali melihat Bapak Ibu sehat dalam lindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan tentunya. Sehingga kita bisa berjumpa hari ini. Kita percaya ini bukan karena hebatmu, bukan karena kuat kita, tetapi hanya oleh karena anugerah. Anugerah itu berbicara tentang sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi akhirnya Tuhan buat kita bisa menerimanya. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang satu tema, yaitu mendirikan hidup di atas dasar yang kuat. Kenapa saya ingin menyampaikan hal ini, saudara? Karena ada permintaan, Pak kalau bisa khotbah ini dibawakan kembali. Ya, saya khotbah ini pada waktu di doa subuh, di morning prayer GBI Rahmat Immanuel. Ya, karena Bapak Ibu banyak yang tidak datang, jadi biarlah makanan ini saya hidangkan kembali. Ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Kita baca berbalas-balasan. Mulai ayat yang ke-24 saya terlebih dahulu. Bapak Ibu nanti ayat 25 dan ayat 27 kita akan baca bersama-sama nanti. Maka demikianlah firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir bersama-sama. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Saudara, mendirikan hidup di atas dasar yang kuat. Kalau kita pelajari bagaimana kita bisa membangun hidup di tahun 2025 ini di atas dasar yang paling kuat, maka Alkitab menjelaskan tentang dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah jadilah orang yang bijaksana. Dalam ayat ini dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Ini yang saudara harus lakukan, menjadi bijaksana di tahun 2025 ini. Bagaimanakah orang yang bijaksana itu? Kata ayat 24 ini. Orang yang bijaksana adalah orang yang mau mendengar dan melakukan perkataan Tuhan. Saudara, tahun ini harus menjadi keinginan kita bersama. Biarlah engkau terhitung menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Kenapa dikatakan engkau harus bijaksana? Kalau saudara belajar tentang arti kata bijaksana, orang yang bijaksana di Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka saudara akan menemukan bahwa artinya adalah orang yang piawai dalam menghadapi kehidupan. Orang yang punya banyak jurus-jurus untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup. Orang yang memiliki hikmat yang tinggi. Orang yang pernah mengalami sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi semua persoalan-persoalan kehidupan. Dan saudara, hidup itu adalah sama seperti tidak ubahnya kita menghadapi banyak persoalan. Alkitab berkata, hidup itu bagai sebuah rumah yang dikatakan didatangi banjir, didatangi angin dan badai, lalu dikatakan didatangi hujan yang begitu lebat. Dan kalau bicara banjir, bicara badai, bicara hujan, saudara, ini bicara tentang sesuatu yang tidak sedikit nilainya. Banyak, saudara. Banjir itu berbicara tentang sesuatu yang begitu melimpah. Badai itu berbicara tentang sesuatu yang melilit kita. Dengan begitu kencangnya. Sama. Hidup itu sama seperti itu. Kita bisa saja dilanda masalah yang begitu melimpah. Kita bisa saja dililit masalah yang begitu luar biasa. Memutar hidup kita. Dan jangan-jangan dari dalam hati kita berkata, sayalah orangnya Pak, yang sedang menghadapi apa yang Bapak katakan barusan. Saudara, dalam menjalani hidup yang tidak gampang dan tidak mudah ini, saudara perlu menjadi orang bijaksana yang dikatakan belajar mendengar dan melakukan firman. Saudara, kadang kita jadi orang Kristen yang ke gereja cuma mau mendengar. Kalau ada orang yang ditanya, saya bikin pertanyaan gitu ya, Bapak ke gereja tujuannya apa? Oh, tujuan saya lagi punya masalah Pak. Saya mau tahu bagaimana jalan keluarnya lewat firman. Bapak ke gereja tujuannya apa Pak? Kalau ada ditanyakan kembali. Oh, saya ke gereja supaya saya tahu apa yang menjadi masalah sakit hati saya. Ya, Tuhan suruh saya apa? Saudara. Jarang orang yang berkata, saya datang supaya saya tahu apa yang harus saya lakukan dari perkataan Tuhan. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang hanya mendengar. Kalau saudara jadi orang yang mendengar saja tidak melakukan, itu sama saja seperti saudara tidak mendengar. Kalau saudara ke gereja tapi saudara hanya mendengar firman Tuhan, lalu saudara tidak melakukannya, itu sama seperti saudara tidak ke gereja. Kalau saudara melayani Tuhan, lalu saudara menjadi seorang pelayan yang hanya mendengar firman. Saudara hanya dengar firman dan khotbah saja, lalu tidak pernah melakukan. Saudara sebetulnya bukan pelayan. Itu sama seperti saudara tidak melayani Tuhan. Saudara harus belajar mendengar dan melakukan firman di tahun 2025 ini. Jangan jadi pendengar saja. Kalau saudara menjadi orang yang hanya mendengar, kapan saudara melihat firman itu berdaya cipta? Kapan seseorang bisa mengalami firman Tuhan itu menjadi hidup? Bukan karena mendengar. Tapi karena ketika dia melakukan, maka saat itulah firman itu menjadi hidup dan berdaya cipta. Doa saya tahun ini menjadi tahun di mana saudara kalau ke gereja, bukan hanya mau diberkati. Jangan datang ke gereja hanya mau diberkati Tuhan. Jangan datang ke gereja hanya untuk Tuhan tolong masalahmu. Jangan datang ke gereja hanya sebatas Tuhan supaya sakitku sembuh. Supaya Tuhan pulihkan hidupku. Jangan. Jadi orang yang datang ke gereja tidak punya tujuan lain. Kecuali aku datang ya Tuhan. Untuk tahu apa yang harus aku lakukan dalam hidupku. Tentang firman. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan ketika saudara belajar tentang
orang-orang yang mendengar dan melakukan firman ini, maka inilah yang disebut oleh Alkitab menjadi bijaksana. Ya. Saudara, banyak persoalan hidup. Alkitab bilang akan ada badai yang menerjang rumah itu. Akan ada banjir yang menerjang rumah itu. Turunlah hujan atas rumah itu. Tapi kita akan tetap kuat apapun yang terjadi. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu adalah orang yang sudah banyak melakukan. Sehingga untuk menyelesaikan persoalan, kalau Bapak Ibu memiliki masalah, jangan cari orang pintar. Tapi kalau Bapak Ibu mau tahu 1 kali 7 tambah 20 dikali 150, cari orang pintar. Karena untuk menyelesaikan hitungan kita butuh orang pintar. Tapi untuk menyelesaikan persoalan hidup, orang pintar saja belum cukup. Kita perlu orang yang bijaksana. Ya. Orang yang sudah melakukan firman dalam hidupnya. Haleluya. Berarti ketika kita belajar tentang doa pun, ya, kita menjadi orang yang sadar bahwa apa alasannya saya minta sama Tuhan. Saudara, kalau saudara doa, ya, saudara maunya dikirim kapan jawaban doa itu? Ayo, kalau bisa hari ini. Ya. Saya tanya sama Pak Adit, kalau Bapak minta tolong Tuhan, maunya hari ini, same day? Atau kapan Pak? Besok? Seminggu lagi Tuhan kalau bisa jawab doa saya. Enggak. Tuhan itu kerjanya tiap hari loh, every day. Bapak Ibu, kalau saudara belajar tentang penciptaan, penciptaan itu Tuhan tidak ciptakan sebulan demi sebulan, setahun demi setahun, tiap hari. Hari pertama dia menciptakan apa? Inilah kalau orang dengar itu sering lupa. Hari kedua Tuhan ciptakan gelap dan terang. Lalu Tuhan ciptakan yang kedua cakrawala. Yang ketiga Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan ciptakan benda-benda penerang. Hari kelima Tuhan ciptakan binatang. Lalu hari keenam Tuhan ciptakan manusia. Every day. Kenapa Alkitab perlu menjelaskan? Tiap hari Tuhan ciptakan alam semesta. Tiap hari Tuhan beraktivitas untuk mengisi dunia. Artinya dia Tuhan yang tiap hari. Every day. Dia berkarya, Bapak Ibu. Tuhan itu bekerja setiap hari. Sehingga kalau kita berdoa, kebanyakan kita mau doanya, Tuhan, kalau bisa, ya. Bapak Ibu kalau beli online, Tokped, Shopee Pay, Shopee atau apa lagi tuh, beli-beli. Saya pernah ini ya, khotbah, tiba-tiba saya belum matiin ringingnya Tokopedia, bunyi loh. Cuma tengok kiri, tengok kanan, oh pendetanya. Sekarang Bapak Ibu kalau beli di Tokopedia maunya dikirim kapan? Secepatnya, same day. Someday. Itu artinya hari, satu hari. Ya, kalau Bu Helen mau beli apa di Tokped maunya dikirim someday. Kalau bisa Tuhan bukan hanya someday. Instan. Instan itu hari ini juga, tapi 2 jam dari sejak kita pesan. Nah saudara, harusnya kita terima berkat seperti ini. Harusnya kita terima jawaban doa maunya seperti ini. Tapi kenapa jawaban-jawaban doa itu sepertinya tertahan di langit? Ya. Kenapa? Jawaban-jawaban doa itu sepertinya gak langsung kita terima. Kadang-kala ada loh orang Kristen yang capek berdoa, akhirnya dia udah gak doain lagi tuh pokok doanya. Udahlah, Tuhan gak jawab doa saya. Benarkah Tuhan tidak menjawab doa? Tuhan itu dikatakan mendengar dan menjawab doa. Tidak ada doa yang tidak didengar. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Tidak ada doa yang tidak sampai ke telinga Tuhan. Alkitab bilang, setiap teriakanku meminta tolong sampai ke dalam telingamu. Jadi saudara, Tuhan itu dikatakan Bapa yang baik. Karena setiap kali saudara ngomong itu terdengar di gendang telinganya. Jadi kita nggak bisa mencapai surga dengan kaki. Kita nggak bisa berjalan sampai ke surga. Kita nggak bisa ke surga dengan tangan. Kita nggak bisa meraih surga dengan tangan kita. Tapi kita bisa capai surga dengan doa-doa yang kita naikkan. Karena tidak ada doa yang tertahan di langit. Kasih-Mu sampai ke langit, kata Tuhan. Kata Alkitab, kesetiaan-Mu sampai ke awan-awan.
Artinya doa itu bisa menembus awan. Doa itu bisa sampai ke langit. Hati-hati dengan kata-katamu. Karena kalau engkau berkata di sini, terdengar sampai di langit. Terdengar sampai di surga. Ibaratnya engkau pegang speaker untuk berbicara. Pegang mic untuk berbicara. Speakernya ada di surga. Sehingga kalau Alkitab katakan, engkau harus mempertanggungjawabkan perkataan yang sia-sia. Maka kita pikir, kok Tuhan tahu perkataan kita sia-sia? Kapan Tuhan tahu? Karena apa yang kita bilang di sini, saudara, itu terdengar di surga. Itu terucap di surga. Dan percayalah, kalau ada orang yang bilang doamu adalah kata-katamu. Artinya kata-katamu adalah doamu. Ya. Makanya orang kalau berkata nggak mungkin, ya benar nggak mungkin. Kalau orang bilang nggak bisa, apa iya, masa, iya, yang benar, itulah yang terjadi. Tapi kalau engkau berkata pasti bisa, ya, pasti mungkin, nggak ada yang mustahil, itu yang akan terjadi. Jadilah menurut apa yang engkau katakan. Dalam dunia ini, di dalam Alkitab, hanya ada dua yang bisa menyebabkan sesuatu terjadi. Yang pertama, jadilah menurut imanmu. Lalu yang kedua, jadilah menurut apa yang engkau katakan. Hidup ini masalahnya cuma dua, Bapak Ibu. Ya, kalau nggak salah ngomong, ya salah makan. Iya kan? Iya. Kita kalau udah pusing kita langsung bilang, aduh kenapa, aduh gue salah makan lagi. Padahal nggak mungkin salah, itu yang dilihat dia makan. Ya. Makanya kalau ada orang Manado bilang, jangan sampai ngana mati di ujung sendok. Itu betul, karena banyak orang yang kebanyakan mati di ujung sendoknya sendiri. Apa artinya? Karena pola makannya yang gak dijaga. Ya. Jadi kalau kita belajar tentang bagaimana Tuhan menjawab doa. Ya. Nah ketika kita meminta di Tokped saja, minta dikirimin hari ini atau instan 2 jam setelah pesan. Dunia akan berkata, wani piro. Lebih mahal nggak yang dikirim 3 hari atau 7 hari sebulan selanjutnya? Atau kalau kita maksa minta hari ini harus dikirim. Lebih mahal. Ada uang tambahannya. Apalagi kalau minta harus instan. Mas instan ya. Ya siap, udah bayarkan sesuai dengan ini ketentuan. Kalau minta instan, hari ini minta jam 7 pagi, jam 9 udah datang di rumah. Bisa Bapak Ibu. Pasti di sini pernah mengalaminya. Ya sekarang tuh suami-suami yang ditakut bukan karena perkataan istri, tapi karena jarinya istri ini. Karena sekali, saya pernah lihat loh, handphone istri saya, itu saya nggak lihat WhatsApp-nya, saya nggak lihat apa, saya cuma lihat Tokopedia-nya. Waktu saya lihat barang-barang yang tersimpan, astaga, jantung saya cepat banget lagi. Ya ampun, rupanya banyaklah keinginan-keinginan istriku yang belum tercapai. Baiklah Tuhan, aku berdoa supaya aku bisa menggenapkannya. Saya tanya, kamu ini ya enak juga ya kalau kita punya ini ya, padahal sudah baca. Iya ya, aduh itu salah satu yang aku inginkan. Terus saya cerita lagi, iya ya, terus kita punya ini, kok kamu tahu semua? Ya iya aku lihat di Tokopedia kamu. Kamu pinginnya banyak. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau kita minta sama surga, surga bilang apa? Apakah surga juga wani piro? Surga nggak bisa dibeli. Surga nggak perlu bayar. Surga nggak perlu biaya tambahan. Ya. Kalau kita berdoa kepada Tuhan yang mengatasi semua permintaan kita, dasar Tuhan memberi itu bukan karena apa yang kita minta, tapi atas dasar anugerah lah yang dilakukan Tuhan atas semua permintaan kita. It's only by your grace. Ini semua karena anugerah, saudara. Anugerah itu berbicara, Bapak Ibu, lebih daripada kita bisa minta sama Tuhan. Anugerah itu berbicara tentang gak minta juga dikasih. Itu surga. Kadang gak minta, saudara gak minta kaya, tiba-tiba saudara jadi orang kaya. Saudara kadang ada orang gak minta sukses, gak minta berhasil, gak minta proyek yang miliar-miliaran. Tapi Tuhan kasih. Anugerah itu berbicara seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kalau orang bilang kalau engkau mau diberkati beri yang banyak.
Kalau engkau mau diberkati, kasih perpuluhan. Bahkan bukan hanya perpuluhan. Bukan 10%, 90%. Itu mah Tokopedia. Jadi kalau surga bilang wanipira baru. Kalau engkau berkati gereja dengan banyak. Kalau engkau beri perpuluhan. Kalau engkau kasih berkat. Pemberian-pemberian terbaik. Engkau pasti diberkati. Saudara, Tuhan gak pernah begitu. Karena Tuhan tahu. Memberi itu bukanlah meminta. Tuhan gak pernah minta loh sama kita. Kalau Bapak Ibu memberi persembahan, Tuhan gak pernah minta. Tuhan gak pernah ajukan proposal untuk minta, saudara. Kalau Tuhan mau minta sumbangan misi, surga langsung kasih proposal, datang dalam doa kita. Ya Tuhan, ini proposalnya Tuhan. Enggak, surga gak pernah minta dan mengajukan proposal. Tuhan tahu kalau engkau memberi, itu bukanlah tanda Tuhan meminta supaya engkau memberi. Tapi kalau engkau memberi, itu adalah cara Tuhan melihat kita sedang melakukan perintahnya. Berarti memberi itu bukan berarti Tuhan meminta, tapi memberi itu tanda bahwa kita sedang melakukan perintah Tuhan. Kalau namanya perintah, maka itu harus kita lakukan. Sehingga Tuhan gak sekonyong-konyong selalu mengajukan perpuluhan kepadamu, enggak. Tapi orang yang baik adalah orang yang mau melakukan perintah. Saudara, kenapa kita berat memberikan perpuluhan? Karena banyak orang ketika membawa perpuluhan, mereka merasa memberi. Kalau Bapak Ibu membawa persepuluhan, itu bukan saudara memberi, tapi saudara sedang membawa. Alkitab mengatakan, persepuluhan itu bukanlah pemberian, tapi bagaimana kita membawa miliknya Tuhan. Persembahan itu memberi. Berilah yang baik. Persembahan itu memberi, tetapi perpuluhan itu bukan memberi. Tapi perpuluhan itu adalah membawa. Kalau memberi, kita merasa ada yang kurang dari kita. Kalau memberi, kita akan beri, oh banyak banget. Tapi kalau membawa, apapun yang Tuhan miliki, kita akan bawa kepada Tuhan. Sehingga tidak ada yang berat. Tidak ada yang membebani. Karena kita bukan sedang memberi, tapi kita sedang membawa miliknya. Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kenapa? Kalau Tuhan dikatakan kerja tiap hari, lalu setiap jawaban doa kita enggak tiap hari Tuhan jawab. Rupanya Bapak Ibu, kalau kita meminta, misalnya saya minta sama Pak Anton. Pak Anton, kacamatanya buat saya Pak. Misalnya begitu. Saudara, kalau saya minta, ini tergantung saya yang minta atau tergantung Pak Anton yang punya? Bu Christine, tergantung siapa? Tergantung yang punya. Ya terserah Pak Anton mau kasih saya apa enggak. Bukan tergantung saya. Kalau tergantung saya mau minta semua. Jangankan kacamata, handphone Pak sekalian. Dompet Pak, mobil Pak. Itu kalau tergantung saya minta semua. Tapi kan kalau saya minta, ini tergantung Pak Anton. Sehingga kalau tergantung Pak Anton, Alkitab mengajarkan. Waktu Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa begini, Tuhan, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Artinya tergantung kehendak Pak Anton. Nah, bagaimana saya tahu kehendak Pak Anton? Makanya saya berusaha untuk mengenal Pak Anton bagaimana. Kalau saudara minta sama Tuhan, belajar mengenal kepada siapa saudara berdoa. Di dalam Alkitab, di Kisah Para Rasul 17 ayat 23, dikatakan demikian saudara. Kisah Rasul 17 ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Saudara, kalau saudara minta, lalu saudara bilang, harus hari ini saudara, Tuhan. Berarti saudara gak kenal Tuhan dengan baik. Doa itu adalah cara kita mengenal kepada siapa kita percaya. Jangan pernah berdoa seperti orang-orang di Kisah Rasul 17 ayat 23 ini. Kepada Allah yang tidak dikenal. Artinya ketika kita berdoa, jadilah menurut kehendak-Mu, artinya, ya Tuhan aku kenal Engkau.
Kalau saudara disuruh, kalau kamu minta, kamu harus tahu dulu kehendak saya. Artinya apa? Ayo belajar tentang saya. Pelajari saya dulu. Nah kita nggak banyak belajar tentang Tuhan, bawaannya mau minta melulu. Saudara, bisanya cuma minta. Kadang Tuhan mau tanya kita pas kita minta. Do you know who I am? Apa yang kau tahu tentang aku? Apakah engkau mengenal aku? Siapa aku? Kadang kita bisanya cuma minta, saudara. Coba lihat pertumbuhan kekristenan saudara dalam mengenal Tuhan. Apakah saudara sudah betul-betul mengenal Tuhan? Waktu Paulus menjadi bijaksana karena dia banyak mengalami masalah, persoalan, lalu dia ditolong Tuhan. Akhirnya di dalam 2 Timotius 1 ayat 12 apa yang Paulus katakan? Paulus ini adalah orang yang banyak didera. Dia katakan, aku banyak disesa, aku banyak dipenjarakan, aku banyak mengalami persoalan, tantangan, bahkan hampir mati, kata Paulus. Di 2 Timotius 1 ayat 12, Paulus mengatakan demikian. Itulah sebabnya, aku menderita semuanya ini, tetapi, apa Bapak Ibu? Aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga hari Tuhan. Saudara, doa itu dasarnya adalah aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudara, kalau saya nggak kenal sama Pak Anton nggak mungkin kasih kacamatanya sama saya. Tapi karena saya kenal Pak Anton, maka Pak Anton bisa memikirkan kapan aku memberikannya. Dan kalau dari ayat tadi di Matius pasal 7 ayat 24. Apa yang Tuhan katakan? Orang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan firman. Maka saudara, bagi orang yang mendengar dan melakukan firman, Tuhan tidak lama untuk menjawab doanya. Tuhan tidak akan tahan-tahan kebaikannya. Karena bagi orang yang sudah melakukan, coba saudara buka Roma pasal 4 ayat 4. Roma 4 ayat 4 dikatakan, kalau orang sudah bekerja, kalau orang sudah melakukan sesuatu, maka upahnya itu tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Saudara, kalau sudah kerja, kalau sudah melakukan apa yang Tuhan suruh tuh saudara lakukan. Kalau saudara bukan hanya mendengar, saudara sudah melakukan. Saudara, apa yang menjadi jawaban doamu itu bukan lagi hadiah. Tetapi itu adalah hakmu untuk menerimanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kalau hadiah, kalau Ibu Christine mau kasih hadiah handphone sama saya. Ya Bu. Waktu dia mau kasih, Pak Julius udah punya handphone. Selamat deh Ibu deh. Pak Julius udah punya handphone, gak jadi ah. Ini kualitas dari sebuah hadiah Bapak Ibu. Hadiah itu bisa dikasih, bisa juga enggak. Tapi bicara tentang hak, itu harus dikasih. Kalau engkau sudah melakukan, kalau engkau sudah kerja keras sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Kadang Bapak Ibu, lihat saja. Gak usah minta, Tuhan dandanin kita. Tuhan jawab doa-doa yang belum pernah kita doakan malahan. Tuhan itu suka mendandani loh. Kalau Bapak Ibu suka mendandani anak, maka Bapak Ibu akan sematkan. Beliin baju, beliin sepatu, ya, lalu beliin jam. Lalu ketika dia pakai, kita akan lihat, aduh itu baju yang aku pakai, aduh anak ini manis sekali, aduh ini. Apalagi kalau kita yang tahu, dandanin gitu ya. Maka kita akan senang. Nah Tuhan itu adalah Tuhan yang dikatakan, lihatlah bunga bakung di padang, yang tidak memintal dan yang tidak pernah mengayam. Tetapi didandani Tuhan sedemikian rupa. Bukankah Allah akan lebih mendandani kamu, hai orang-orang yang percaya? Tuhan kalau udah dandanin kita Bapak Ibu, Dia sematkan semua. Keperluan kita, kebutuhan kita. Rumah Dia sematkan, kendaraan Dia sematkan. Semua sadar tidak sadar apa yang kau miliki hari ini. Itu adalah cara Tuhan mendandani hidupmu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita belajar tentang
bagaimana doa yang dijawab. Doa yang dijawab itu diawali dengan, do you know who I am? Kalau saya bilang begini, hati kita seperti teriris-iris. Lalu kita bilang, iya ya, kok aku banyakkan minta. Aku banyakkan minta ini, minta itu, Tuhan kasih saya pertolongan. Saya harus bayar hutang, Tuhan saya butuh rumah. Tuhan saya butuh mobil, Tuhan saya butuh buat bayar uang anak sekolah. Tuhan saya butuh ini, saya butuh pulihkan keluargaku. Semuanya permintaan. Pernah gak saudara datang? Bukan sekedar minta, tapi datang menyembah kepada Allah yang saudara kenal. Ya. Dan keinginan Paulus di dalam Filipi 3 ayat 10, dia mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ya. Ini yang menjadi keinginan Paulus. Saudara, kadangkala Bapak Ibu, kenapa Yesus ajarkan jadilah sesuai dengan kehendakmu, bukan kehendakku. Itu adalah kata-kata yang mengandung terobosan. Kata-kata yang memiliki arti yang menemplak. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Artinya kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, belajar memahami Tuhan. Bagi orang yang berdoa, lalu dia memahami Tuhan, dia akan berkata seperti Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya. Bagi orang yang seperti ini, doaku enggak dijawab juga enggak apa-apa. Tapi aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia Tuhan yang akan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Berarti, kenapa orang yang bijaksana menjadi orang yang kuat? Karena orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan bukan hanya mendengar, tapi melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Ia dikatakan seperti rumah yang didirikan di atas dasar yang terbuat dari batu. Ketika datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Waktu saya pelajari kata batu ini, saudara, rupanya batu ini menjelaskan tentang Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11, di sana dikatakan Jesus is the rock. Yesus adalah batu. Pantas rumah yang didirikan di atas dasar yang terbuat dari batu ini, ketika banjir datang, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas dasar yang terbuat dari batu. Karena Kisah 4 ayat 11 mengatakan, Yesus adalah batu. Berarti orang yang kuat dalam menjalani kehidupan, orang yang hidupnya tidak akan pernah hancur oleh masalah, tidak pernah hancur oleh karena persoalan, adalah orang yang mendirikan hidupnya di atas dasar Yesus yang adalah batu itu. Di atas dasar yang adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga bangun hidupmu di atas dasar yang adalah Tuhan. Karena tidak ada cara lain untuk menghadapi tahun 2025 ini. Bangun hidupmu di atas dasar Tuhan itu sendiri. Ya. Kalau kita belajar persoalan-persoalan hidup itu bukan hanya persoalan masalah uang, masalah kebutuhan, masalah kesulitan. Tapi juga soal-soal kehidupan yang banyak Bapak Ibu. Ya. Masalah orang membenci kita itu persoalan soal. Bagi orang yang bijaksana, dia pasti bisa mengerjakan soal orang yang menjahati itu. Kenapa? Karena dia sudah banyak mendengar dan banyak melakukan firman. Dan ketika dia melakukan firman, Alkitab bilang, firman-Mu tinggal dalam hidupku, maka ada kuasa yang bukan saja bisa menyertai dia melewati kesulitan-kesulitan hidup, tetapi juga menanggapi orang-orang yang membenci dan tidak menyukainya. Saudara, orang boleh benci kita, tapi jangan kita benci mereka. Bagi orang yang membenci kita, sebaik-baiknya kita tidak akan pernah ada yang baik di matanya. Bagi orang yang membenci, sehebat-hebatnya engkau, tidak ada yang hebat di matanya. Ya. Dan kebencian itu saudara tahu, benci itu bisa menjadi barisan. Sehingga ada barisan kebencian, barisan sakit hati, itu ada Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya membentuk barisan, tapi pasukan kebencian. Saya sebagai pengkhotbah yang juga keliling menyampaikan firman, gak sedikit ada aja gereja yang bilang, Pak, kalau boleh Bapak gak khotbah di sana ya. Loh kenapa?
Karena kalau Bapak khotbah di sana, Bapak udah nggak bisa khotbah di sini. Aduh, bayangkan saudara, musuhnya dia harus jadi musuh saya. Kan saya nggak punya masalah dengan gereja yang itu. Pendeta itu sifatnya am. Apa artinya? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Am itu artinya umum. Jadi kalau Bapak Ibu cari apa arti am itu artinya umum. Gereja itu sifatnya am. Umum, siapa saja bisa datang ke gereja itu. Dari suku mana saja bisa datang. Orang siapa saja yang punya uang atau nggak punya uang boleh datang. Karena gereja bukan lembaga keuangan. Gereja bukan bank yang ada nasabah prioritas dan nasabah biasa. Tidak ada yang jemaat prioritas di sini. Tidak ada jemaat biasa di sini. Tidak ada orang VVIP di gereja ini. Semua Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang VVIP bagi GBI Rahmat Immanuel. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ya, jadi kalau saudara datang, pastikan saudara disalam oleh kita. Ya, kalau kelewat, ya nggak ada salahnya dong Bapak yang datang nyalamin kita. Ya kan? Ya, kami pastikan nanti keluar dari gereja ini, Bapak Ibu akan dapat salaman dan senyuman dari kami. Tapi kadang ya namanya jemaat, udah disenyumin, dia malah tetap aja diam. Kayak nggak disenyumin. Ya nanti kalau pulang, saya mau lihat senyum-senyumnya. Amin. Siapkan senyum dalam beberapa waktu yang sebentar ini saudara. Ya. Jadi nanti saya mau lihat hati yang gembira. Saya mau lihat, ya kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kalau kita datang merengut karena masalah, pulang harus sudah bisa senyum. Kenapa? Karena kita sudah dengar tuntunan, dengar bimbingan, dengar Tuhan membimbing dan menyertai kita. Pulang orang rumah bingung. Waduh, kenapa ya Papa tuh pulang-pulang kok nyanyi-nyanyi terus, siul-siul terus. Jadi bagaimana Bapak Ibu mengalami Tuhan di sini, itu terbukti ketika engkau keluar dari pintu kaca depan nanti. Kalau engkau keluar langsung. Terus ke tempat handphone, kan lantai ini selantai dengan handphone kan. Berapa? Makan juga ke babi goreng. Sampai mesennya pakai siulan. Ya, oh babi goreng, iya yang biasa gitu ya. Makan luar biasa, senengnya. Bahkan seharian jadi senyum, jadi menyanyi terus, memuji Tuhan terus, bersiul-siul terus. Kenapa? Karena sudah dijamah. Karena sudah dilawat oleh Tuhan. Dan ini yang Tuhan ingin saudara lakukan. Jadi orang yang belajar, aku mengenal engkau ya Tuhan. Sebab aku datang kepadamu. Misalnya saya datang ke Pak Anton, mau minta sesuatu Pak Anton. Kenapa saya datang sama Bapak? Karena saya kenal Bapak sudah lama. Saya kenal Bapak. Saya tahu bagaimana Pak Anton. Pak Anton udah bingung dia mau ngapain Pak Julius nih. Ya, kan ada tuh orang kayak gitu. Saya punya saudara pendiam saudara. Sekali ngomong dia pinjam duit. Saya bilang kamu nih diem-diem aja sekali ngomong langsung ada 100 enggak? Wah ini orang gawat gitu ya. Terus Tuhan juga lihat kita. Bagi orang yang mendengar dan melakukan firman. Tuhan tahu Bapak Ibu, Tuhan bukan nggak tahu. Kalau hidup kita tuh cuma mendengar nggak melakukan, Tuhan tahu. Kalau hidup kita mendengar dan melakukan, Tuhan paling tahu. Dia mengenal kita. Dia mengerti engkau. Sehingga Bapak Ibu jadilah anak-anak kesayangan yang datang. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanmu. Minta apa saja. Maka apa yang kau minta itu yang akan kuberikan kepadamu. Haleluya. Lalu yang kedua. Alkitab mengajarkan bukan hanya menjadi bijaksana. Tapi jangan jadi orang bodoh. Di ayat 26 dikatakan. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bagaimana kita bisa tahu orang yang bodoh dan yang pintar? Kalau kita mau tahu orang yang bodoh dan orang yang pintar dengan belajar.
Itu caranya. Orang yang belajar, lalu dia melakukan apa yang diajarkan, dia akan bisa mengerjakan soal, Bapak Ibu. Dia akan lulus ujian. Tapi orang yang bodoh, dia belajar, tapi sama seperti orang yang tidak belajar. Dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak bisa mengerjakan soal. Dia nggak bisa mengerjakan ujian. Dia nggak lulus. Dia bodoh. Nah kalau kita mendengar saja dan tidak melakukan, kita sama seperti nggak mendengar, Bapak Ibu. Kita nggak jadi Kristen sejati. Dari mana Bapak Ibu bisa mengukur kekristenan kita? Sejati apa bukan? Kekristenan kita bisa kita tentukan sejati atau bukan. Dari kalau kita mendengar dan sudah melakukan perkataan Tuhan itu. Itu saja. Bukan dilihat dari seberapa sering kita ke gereja. Bukan dilihat dari seberapa banyak kita memberi. Bukan dilihat dari seberapa banyak kita datang kepada Tuhan dalam ibadah tiap ibadah. Gak ada artinya ibadahmu. Gak ada artinya. Engkau diam mendengarkan khotbah. Kalau engkau tidak melakukan. Itu sama seperti engkau gak belajar. Itu sama seperti engkau tidak mendengar. Jadi kata akhirnya untuk menilai hal ini adalah sia-sialah apa yang kita lakukan. Sia-sia kita datang tiap minggu. Sia-sia kita datang angkat tangan dan memuji Tuhan. Kalau kita enggak mendengar dan melakukan firman-Nya. Nol. Nothing. Enggak ada artinya apa yang kita buat. Sehingga bagi orang yang bodoh, gambarannya adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga terubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang yang bodoh adalah orang yang mendengar dan tidak melakukan. Dan orang ini bagaikan orang yang mendirikan rumah di atas dasar yang bukan terbuat dari batu. Tetapi dasar yang terbuat dari pasir. Apa artinya pasir? Coba tim media menampilkan Kejadian 22 ayat 17. Kejadian 22 ayat 17 mengatakan penjelasan tentang pasir ini Bapak Ibu. Dikatakan demikian dalam Kejadian 22 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka aku akan memberkati engkau dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Saudara garis bawahi, waktu Tuhan menjanjikan keturunan Abraham, dia katakan keturunanmu seperti bintang di langit dan akan seperti pasir di tepi laut. Rupanya pasir ini berbicara tentang keturunan Abraham. Pasir ini berbicara tentang kemanusiawian. Sehingga pantas rumah yang didirikan di atas dasar yang terbuat dari pasir gampang rubuh. Ketika angin melanda rumah itu, ketika banjir menerpa rumah itu, Alkitab berkata, maka rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sehingga jangan bangun hidupmu di atas dasar kekuatan manusia. Kita nggak kuat Bapak Ibu, kalau Tuhan nggak dukung kita di tahun 2025 ini. Siapakah kita? Sekuat apa kita menghadapi tahun yang berat ini? Saya nggak henti-hentinya lihat video tahun 2025 ekonomi anjlok. Ekonomi tiap negara runtuh. Siapa kita yang bisa bertahan dengan banjir masalah, badai masalah? Kita akan jadi seperti rumah ini yang rubuh dan hebat kerusakannya kalau kita nggak ngandalin Tuhan. Sehingga tahun 2025 ini adalah tahun di mana kita lebih gila sedikit dan harus lebih gila sedikit dengan Tuhan. Ini tahun di mana kita harus gila-gilaan dengan Tuhan. Ini tahun harus menjadi tahun di mana cinta kita kepada Tuhan adalah cinta yang mati-matian. Bukan tembak-tembakan loh. Ya, kayak orang main tembak-tembakan yang pura-pura mati, gitu ya. Kita nggak pura-pura baik, kita nggak pura-pura rajin ke gereja, kita nggak pura-pura melayani. Tapi kita jadi orang yang sejatinya membangun hidup kita. Tuhan, sekali aku membangun hidup aku di dalam Engkau, aku akan membangunnya terus. Jadi kalau Bapak Ibu datang untuk melakukan, keren GBI Rem punya jemaat yang bukan hanya mendengar, tapi yang mau melakukan. Sehingga kita nggak khawatir pengkhotbah-pengkhotbah ini. Kita punya jemaat yang
Dimanapun mereka berada, saya udah pastikan mereka bukan hanya dengar Pak tiap minggu, tapi melakukan firman. Ya, sehingga ketika orang yang bodoh ini membangun rumahnya di atas dasar yang terbuat dari pasir, hancur. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Rumah yang didirikan di atas dasar yang terbuat dari pasir, itu adalah rumah yang didirikan di atas dasar kekuatan kita sendiri. Kita nggak kuat Bapak Ibu. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Sehingga ada pujian yang berkata, yang ku ingini Engkau saja. Gak ada yang saya ingini Tuhan yang lain. Aku gak minta berkat, aku gak minta sembuh. Walaupun aku sakit, aku cuma minta Engkau. Aku cuma ingin mengenalmu. Nanti ketika engkau cari kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kadang ada loh orang yang sakit, gak banyak minta Tuhan sembuhkan. Akhirnya Tuhan sembuhkan. Ya, ada loh orang yang gak minta diberkati, akhirnya Tuhan berkati. Ada aja yang Tuhan buat. Kan jemaat datang, Tuhan berdoa. Aku ingin jadi pemimpin, kalau bisa aku jadi pemimpin Tuhan. Dan banyak pengikutku. Aku diam saja, tapi aku punya pengikut. Tuhan jawab doanya. Dijadikanlah dia tukang angon bebek. Karena tidak ada pekerjaan lain yang nggak usah repot-repot. Terus ada pengikutnya yang banyak. Itu cuma ngangon bebek. Tuhan, aku berdoa. Ya, hanya dengan goyang-goyang kaki saja, lalu uang datang dengan sendirinya. Akhirnya Tuhan jadikan dia tukang jahit. Kok Tuhan kok jadi tukang jahit? Ya hilang, gak ada kerjaan lain. Yang goyang-goyangin kaki lalu duit datang. Itu tukang jahit. Tapi sekarang jahitnya modern Tuhan. Kalau dulu kan, dulu saya paling sering tuh gak bisa jahit. Tapi ya goyang-goyangin mesin jahitan. Ya. Tapi Tuhan ingin Bapak Ibu, kita mengerti kalau kita mengenalnya. Tuhan itu ketika dia dikenal dengan baik, dia bagaikan Bapa yang akan menyatakan dirinya kepada kita. Dia bukan Tuhan yang tidak mengasihi kita, tetapi kita menjadi orang-orang yang melihat kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga GBI ini, berikan tepuk tangan yang meriah. Gereja ini akan menjadi rumah selamatmu dari setiap goncangan apapun yang akan melanda engkau. Gereja ini akan menjadi tempat kesukaan, tempat bahagia, tempat di mana kita, kalau hari Minggu kita ingat ke gereja, datang kepada Tuhan, dengar apa yang harus saya lakukan. Jadi nilai hidup kekristenan sejati itu, yang paling tinggi adalah ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita ambil sikap doa. Datang kepada Tuhan, kita mensyukuri semua yang kita peroleh lewat setiap firman. Nyanyi bersama dengan saya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Biarlah perkataan pujian ini lahir dari hatimu yang betul-betul mengasihi Tuhan. Jangan pikirkan yang lain. Pikirkan kalimat ini yang sedang kau katakan kepada Tuhan. Bapa, sesungguhnya kami mengasihi Engkau dan ingin melakukan setiap firman yang kami dengar. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang mau bukan hanya mendengar, kami mau pegang perintah Tuhan, kami mau melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami hanya sebatas mendengar, sama seperti kami tidak pernah mendengar. Hari ini kami mau bangkit, kami maju dalam kekristenan kami, mau melakukan firman-Mu. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Dengan
tempat ini terdengar sorak-sorai kemenangan. Sorak-sorai sukacita yang lahir dari hati kami yang paling dalam. Bahkan dari jiwa kami yang juga memuliakan Tuhan. Karena sejatinya kami harus seperti apa yang kami katakan dalam pujian ini. Sejatinya kami harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Sejatinya Tuhan, kami harus mendengar perintah-Mu, memegang perintah-Mu, dan melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami hanya sebatas mendengar. Kalau Tuhan bertanya kepada kami, do you know who I am? Kamu tahu siapa aku? Tuhan, ampuni kami. Banyaklah di antara kami yang tidak bisa menjawabnya. Banyaklah di antara kami bahkan banyaklah di antara kami yang tidak bisa menjawab. Kami seperti menyembah Allah yang tidak kami kenal. Hari ini kami next level. Di awal tahun ini kami maju sedikit dalam kehidupan rohani kami. Kami mau menjadi orang-orang yang mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami bukan hanya datang ke gereja. Kami bukan hanya menjadi juri atas setiap pengkhotbah. Kami bukan hanya menjadi penilai siapa yang khotbah. Tapi kami menjadi orang yang dengan hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam. Kami ingin mengenal-Mu lebih lagi. Dan tahun ini kami pastikan kami tidak akan absen untuk datang ke rumah-Mu. Kami mengasihi Engkau. Kami mencintai Engkau Tuhan. Kami mau ikut apa yang Tuhan mau kami lakukan. Ikut Engkau saja Tuhan Yesus. Dan terima kasih Bapa, karena Engkau telah membajak hati setiap kami. Dan Engkau menanamnya dengan firman dan kebenaran. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami akan menjadi orang yang terhitung bijaksana. Karena kami bukan hanya mendengar, tapi kami melakukan. Kami akan terhitung menjadi orang yang bijaksana. Karena kami seperti orang yang membangun rumah. Bukan di atas kekuatan kami sendiri, tapi di atas dasar yang adalah Tuhan Yesus Kristus, yang disebut Yesus Kristus adalah batu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.